Apakah Anda adalah pintu menuju Kristus atau penghalang jalan? Ini adalah pertanyaan renungan kita untuk hari ini. My heart open to the word of God. Make my heart open to goodness. Make my heart open to the beauty of God. Every day, amen. Hari ini adalah hari yang sangat spesial. Ini hari ulang tahun istri saya, Pat. Kisahnya yang pernah dia bagikan selama salah satu dari ceramah saya sangat cocok dengan Injil hari ini. Ketika Pat berusia 12 tahun, rumah tidak selalu menjadi tempat yang damai. Orang tuanya bertengkar hampir setiap hari. Dan sebagai remaja, dia akan merasa takut setiap kali pertengkaran dimulai. Itu adalah jenis ketegangan yang perlahan bisa menutup hati orang terhadap satu sama lain atau bahkan terhadap Tuhan. Suatu hari, Pat dan kakak perempuannya bergabung dengan dalam seminar hidup dalam roh. Di sana dia menemukan karunia Roh Kudus dan bahkan belajar bagaimana berdoa dalam bahasa roh. Dia mengalami kasih Tuhan yang begitu dalam, sehingga dia tidak bisa menyimpannya untuk dirinya sendiri. Bersama dengan saudara perempuannya, dia mengundang orang tua mereka untuk menghadiri seminar tersebut. Dan disinilah keajaiban yang sebenarnya terjadi. Orang tuanya menjawab ya. Seiring waktu argumen yang terus-menerus memudar, hubungan mereka menjadi lebih lembut, lebih mencintai, dan sepenuhnya berpusat pada Tuhan. Akhirnya, mereka tidak hanya menghadiri pertemuan doa. Mereka memimpin kelompok karismatik Katolik. Pada saat aku bertemu mereka, saya tidak akan pernah menduga mereka pernah berjuang begitu keras. Bagi saya, mereka adalah model sempurna perkawinan yang berpusat pada Kristus. Sebenarnya pada ulang tahun pernikahan mereka yang ke-50, saya memberitahu mereka adalah contoh saya tentang bagaimana mencintai pasangan dengan berpusat pada iman. Momen itu muncul di benak saya ketika saya membaca Injil hari ini, di mana Yesus berkata, "Celakalah kamu para ahli Taurat dan orang Farisi, hai kamu orang munafik. Kamu mengunci kerajaan surga di depan orang, sebab kamu sendiri tidak masuk, dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk." Dalam Injil Matius 23 ayat 13. Para ahli Taurat dan orang Farisi mengaku membimbing orang kepada Tuhan, tapi mereka tidak benar-benar menjalani kebenaran yang mereka ajarkan, karena hati mereka tidak terbuka. Mereka akhirnya menghalangi orang lain memasuki kerajaan Tuhan juga. Itu sebabnya cerita Pat sangat kontras. Orang tuanya bisa tetap terkunci dalam kesombongan, kemarahan dan keras kepala, dan tidak mau membiarkan Tuhan masuk ke dalam hati mereka. Jika mereka punya, anak-anak mereka mungkin tumbuh dengan iman, terbalut oleh kemunafikan, sama seperti orang Farisi. Sebaliknya, jika mereka membuka pintu untuk Tuhan dan untuk berubah, mereka tidak hanya berbicara tentang iman, mereka menghidupinya. Penyerahan mereka kepada Tuhan tidak hanya mengubah pernikahan mereka, itu menciptakan atmosfer di mana anak-anak mereka dapat tumbuh dalam iman, sukacita, dan kedamaian. Dengan kata lain, bukannya menghalangi jalan menuju Tuhan, mereka menjadi orang yang membuka jalan lebar-lebar untuk keluarga mereka dan orang lain. Dan itulah pilihan yang kita semua hadapi. Setiap hari kata-kata kita, tindakan dan teladan kita,
membuka atau mengunci kerajaan surga. Untuk orang-orang di sekitar kita, Yesus ingin kita tidak menjadi seperti orang Farisi, yang hidupnya tidak sesuai dengan pesan mereka, melainkan seperti orang tuapat. Kita dipanggil untuk menyatukan kebenaran dengan kasih, agar orang lain mendekat pada Tuhan, tidak menjauh. Jadi saudara dan saudari, di waktu doa Anda hari ini, renungkanlah jenis pengaruh hidup Anda pada iman orang lain. Anda adalah pintu menuju Kristus atau penghalang jalan? Apakah kata-kata dan tindakan Anda membuka pintu bagi orang-orang untuk bertemu Yesus, seperti yang akhirnya dilakukan orang tuapat? Atau apakah ada kebiasaan, sikap, atau luka di hati Anda yang mungkin menghalangi jalan? Bahkan yang tidak sengaja. Mintalah Roh Kudus untuk membantu Anda hidup dengan kebenaran dan kasih. Karena ketika keduanya berjalan bergandengan tangan, hidup bisa diubah. Jika renungan hari ini menginspirasi Anda, tolong like, share, dan subscribe. Saya berharap untuk bertemu Anda lagi Senin depan. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa Surgawi, sumber dari semua hal baik, syukur untuk pengingat hari ini tentang bahaya kemunafikan. Sama seperti orang-orang Farisi dalam Injil, tolonglah kami untuk menjadi pintu Kristus bagi orang-orang di sekitar kami, bukan penghalang jalan. Semoga hidup kami menjadi bukti terhadap kebenaran dan cinta-Mu, agar orang lain semakin dekat dengan-Mu melalui kata-kata dan tindakan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Semoga Tuhan memberkati Anda dan keluarga Anda. Iman Katolik kita. Then Couples for Christ.